Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 3. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang berkumpul, teman-teman. Sedang bermain apakah mereka? Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, itu adalah percakapan teman-teman Udin ketika merencanakan untuk pergi ke rumahnya lagi ya. Apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Yang dibicarakan adalah akan ke rumah Udin untuk membuat jus jambu. Apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Nah, ini bisa kalian ceritakan sendiri pengalaman kalian masing-masing. Misalnya saja, memetik buah stroberi di kebun milik temanku. Ini ada pada halaman 70 yang paling bawah ya. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil-kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambah gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, pernahkah kalian membuat jus jambu? Bagaimana rasanya, teman-teman? Lalu pada halaman 72 ada beberapa pertanyaan. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yang dilakukan adalah membuat jus jambu biji. Bagaimana cara mereka bekerja? Benny, Udin, Edo memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus jambu. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Nah, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Benda padatnya ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Untuk susu dan air itu bukan termasuk benda padat ya teman-teman, karena itu benda cair. Nah, es batu itu termasuk benda padat menurut saya. Es batu benda padat, namun ketika sudah mencair atau sudah berubah menjadi air itu baru dinamakan benda cair. Manakah yang termasuk benda cair? Yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Benda cair. Masih ingatkah kamu apa itu benda cair? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat, teman-teman. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Yang termasuk benda cair adalah air dan susu.
Ini ada pada halaman 73 ya. Lalu benda cair di sekitarku. Nah, kalian bisa menuliskan benda cair yang ada di sekeliling kalian. Misalnya saja air dalam galon, air dalam kolam, susu, teh, creamer, kopi, dan lain sebagainya. Ada juga minyak ya teman-teman. Sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali benda cair loh. Kata-kata, diskusikan dengan temanmu makna kata tersebut. Nah, bentuk-bentuk adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Jumlah adalah banyaknya sesuatu. Ini ada pada halaman 74 yang paling bawah. Lalu, tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, misalnya saja, bentuk air akan mengikuti wadahnya. Jumlah telur di dapur ada 12 butir. Ukuran harimau lebih kecil dibanding gajah. Jumlah, nah seperti ini ya teman-teman. Kalian mungkin memiliki pemikiran lain, ide lain, atau mungkin memiliki kalimat yang lain juga tidak apa-apa, tidak harus sama kok dengan saya. Di sini saya hanya membantu saja. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, di sini kita akan membahas perkalian teman-teman. Coba kalian perhatikan di sini ada jambu. Jambu yang pertama ini jumlahnya 3, yang kedua jumlahnya 3. Nah, ini bisa kalian tulis 2 dikali 3. 2 jumlah kelompok jambunya, 3 masing-masing jambunya. Nah, sedangkan ini di sini ada 2 kelompok jambu, maka kita tulis 2. Lalu per satu kelompok atau satu kelompoknya itu memiliki 4 jambu, kita tulis 4. 2 dikali 4. Nah, 2 kali 3 itu 6, 2 kali 4 itu 8. Nah, ketika ada perkalian bilangan dikali 2, ini berarti dikali dengan bilangan itu sendiri teman-teman. Misalnya seperti ini ya, 2 dikali 4 berarti sama saja dengan 4 ditambah 4. Nah, kurang lebih seperti itu. 2 dikali 3 sama saja dengan 3 ditambah 3. 3 ditambah dengan bilangan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung pada contoh soal ya. Nah, hitunglah 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama saja dengan 2-nya ada 2. 2 tambah 2 itu 4. 2 kali 7. Nah, 7-nya itu ada 2. 7 tambah 7 itu ada 14. 2 kali 4, 4-nya ada 2. 4 tambah 4, 8. 9, 9-nya ada 2. 9 tambah 9 itu 18. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk perkalian 2 itu sama saja dengan menjumlahkan pada bilangan itu sendiri. 2 kali 7 berarti 7 ditambah 7. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa kalian lihat pada halaman 76 yang paling atas. Setelah itu perkalian dengan bilangan angka 1. Nah, berapapun dikali 1 itu jawabannya bilangan itu sendiri teman-teman. Misalnya 3 dikali 1. Nah, 3 kali 1 itu jawabannya 3. 8 kali 1 jawabannya 8. 4 kali 1 jawabannya 4. 10 kali 1 jawabannya juga 10. 200 dikali 1 jawabannya juga 200 teman-teman. Berapapun itu dikali 1 maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, ini misalnya 6 kali 1. 6-nya ada 1 berarti 6. 2 kali 1, 2-nya ada 1. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk perkalian 1 ya. Jadi, berapapun dikali 1, jawabannya ya bilangan itu sendiri. 100.000 dikali 1, jawabannya 100.000. 3 dikali 1, jawabannya 3. Nah, seperti itu. Ini ada pada halaman 77 yang paling atas ya.
Sedangkan ketika ada bilangan dikali 0, maka hasilnya akan 0. Berapapun bilangan dikalikan 0, hasilnya adalah 0. 2 kali 0 itu 0, 7 kali 0 itu 0, 5 kali 0 itu 0. Lalu ada juga 200 dikali 0 itu 0, 1000 dikali 0, 0. Nah, seperti itu ya hasilnya ya. Berapapun dikali 0, jawabannya adalah 0. Misalnya saja seperti ini, 9 kali 0 itu 0. Nah, seperti ini teman-teman. Kok bisa, Kak? Nah, coba kalian nalar. 9 kali 0, berarti 0-nya ada 9. Hanya ada 0, teman-teman. Tidak ada angka selain 0. Nah, 0 tambah 0 kan 0. 0 tambah 0 kan 0. Nah, seperti itu ya. Ini ada pada halaman 77 yang paling bawah. Setelah itu amati gambar berikut. Masih ingatkah kamu dengan gambar di atas? Ayo peragakan kembali gerakan yang sudah kamu pelajari. Ini gerakan memetik buah jambu ya. Kalian bisa melakukannya sendiri di rumah masing-masing. Nah, sebelum kalian melakukan pemetikan jambu, kalian sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu pemanasan. Di sini ada pemanasan tangan, kaki. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa melakukannya sendiri di rumah atau di sekolah ya. Semangat untuk melakukan hal tersebut. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.